Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan, salam persahabatan buat semua saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Oke guys, semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya. Oke, begini, ini kan polemik tentang tes DNA, belum ada yang berani ya. Maksudnya belum ada yang berani secara terang-terangan. Kalau secara sembunyi-sembunyi mungkin ya, mungkin dalam tanda kutip mungkin sudah ada. Tapi secara terang-terangan belum ada. Yang ada terang-terangan, secara terang-terangan itu dulu bacot doang dari si Rizik ya, dari si Ibe. Dia kan pengennya dipanggil imam besar, disingkat IB, itu disingkat IB. Kalau saya IB-nya saya baca IB doang, nggak usah dilanjut ya, cuma I sama B, Ibil. Nah, sampai situ aja, ujungnya nggak usah. Oke. Dulu dia keluarkan tes DNA, sekarang giliran dituntut untuk melakukan hal tersebut, dia diam, bahkan secara tidak langsung lewat mantunya. Itu kan bisa dibilang secara tidak langsung itu atas persetujuan dia, bisa juga mewakili dia dan sebagainya. Bahwasanya itu fatwanya udah haram ya, udah haram. Nah begini, dulu saya pernah lihat video itu, dulu sempat agak viral sedikit ya, nggak begitu banget. Waktu dia masih umroh ya, masih umroh ke Makkatul Mukarramah, yang dia umroh terlama itu ya. Umroh itu melakukan ibadah umroh, bukan kabur, bukan. Kalau dia tidak kabur, yang kabur itu ada orang lain gitu. Bukan dia kalau dia umroh. Nah waktu itu guru tubi ya, bukan kadal, bukan, tapi guru tubi ya, bukan gadal, itu pernah menjumpai dia di Makkah kalau tidak salah waktu itu. Kemudian memotong rambut ya. Saya nggak tahu itu pas di umroh atau di bulan haji ya. Intinya di situ memotong rambut, menggunting rambut, bukan mencukur ini gundul, bukan botak, cuma memotong pakai gunting. Nah yang memotong di situ adalah guru tubi ya, guru tubi, dipegang gini, seret, itu dikantongin, disimpan. Nah itu subhanallah, Buya Qurtubi menyimpan rambut imam besar, gitulah waktu itu beritanya ya. Nah beberapa hari lalu saya keingat hal tersebut, saya coba cari jejak digitalnya, entah ya berupa foto ataupun video, barangkali masih nemu gitu kan. Saya googling karena takutnya itu udah nggak ada jejak digital. Kemudian saya bahas, giliran setelah saya bahas, saya dimintai bukti misalnya, karena itu udah nggak ada jejak digitalnya, maka saya akan kena jadinya. Nah mana buktinya? Nggak ada kayak gitu misalnya. Dan setelah saya cari, alhamdulillah ada jejak digitalnya ya, videonya ada. Nah, di video tersebut kan kelihatan itu digunting ya, digunting gini, guntingnya gini, bukan gini ya, gini, bukan satu jari, bukan, praktek dikantongin itu beberapa kali. Maksudnya apa? Guru tubi ya, yang terhormat, seorang ulama besar yang sengaja membuat kesalahan hanya untuk mengetes orang. Harusnya kalau Anda gimana ya bilangnya, saya nggak bilang Anda tidak cerdas, juga saya tidak bilang Anda tidak pintar, setengah pintar pun tidak. Ya terserah kalian lah mau membahasakannya seperti apa ya. Intinya kalau Anda benar-benar memfungsikan akal sehat Anda untuk mencari kebenaran dalam polemik nasab ini,
Anda kan masih simpan itu rambutnya Rizik itu. Diam-diam tes DNA lah. Nggak usah publikasi, nggak usah, untuk pegangan Anda saja. Tapi kalau mau dipublikasi juga nggak apa-apa. Ya siapa tahu kan masih sambung ke Nabi ya. Siapa tahu. Siapa tahu. Namanya juga orang kan. Coba-coba aja. Tapi setidaknya minimal itu untuk pegangan Anda. Kalau untuk dipublikasi saya yakin Anda tidak mau, dan pihak yang bersangkutan juga tidak memberikan izin, karena kalau dia berani untuk dipublikasikan hasil tes DNA-nya, tentu nggak akan ada fatwa haram yang dibawakan oleh Hanif dalam diskusi Banten. Begitu. Dan juga kalian-kalian, wahai para muhibbin, saudara-saudaraku ya, yang masih menjadi muhibbin, ya silahkan, itu hak kalian. Ya, karena untuk mencintai seseorang itu ya tidak harus orang yang bergelar seperti itu. Tidak harus ya. Mencintai seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, seorang orang tua mencintai anak-anaknya, anak mencintai orang tua, dan seterusnya. Jadi tidak harus dalam bab masalah dzurriyyah Nabi kalau untuk mencintai. Jadi untuk kalian para muhibbin, saya masih ingat ya, itu dulu waktu masih di lapas, di penjara, khususnya di lapas Pondok Rajek Cibinong itu di Bogor. Waktu si Bahar masih di situ, itu rambut dia banyak yang rontok gitu. Bahkan dia dengan bangga menceritakan ke orang-orang yang datang ke lapas waktu itu bahwasanya ketika rambut dia jatuh, itu sama anak-anak yang di lapas itu diambil, disimpan, saking cintanya mereka begitu. Dan kalian wahai orang-orang yang sudah yang dulu pernah ngambil rambut dia, rambut si Bahat ya, tes DNA lah. Karena dia dulu katanya kan berani itu tes DNA, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, dia menista Nabi di situ. Jadi saya yakin bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang yang memegang ataupun menyimpan rambut tersebut ketika dia masih di Rajek dulu, di lapas Pondok Rajek gitu. Karena itu berkali-kali diceritakan oleh si Bahat ya, rambutnya yang rontok karena mungkin keseringan di bleaching pakai Miranda dan sebagainya, jadi rusak ya, rontok, apalagi pas sisiran segala macam rontok. Itu diambil, itu ada rambut yang jatuh sama orang-orang di situ, diambil, disimpan. Nah itu bisa itu buat tes DNA gitu ya. Dan juga begini, untuk kelompok tersebut secara umum ya, secara keseluruhan, secara umum, itu kan dulu waktu diskusi Banten, bukan dulu banget ya, waktu diskusi Banten itu di situ Hanif Al-Attas menyampaikan, menjelaskan pemaparan. Intinya dia sampai pada sebuah kesimpulan terkait polemik nasab ini, melakukan tes DNA itu haram katanya. Dan yang menyanggah tes DNA dalam polemik nasab yang sekarang ini bukan cuma Hanif. Ada juga siapa itu, Hasan Muhdor atau siapa itu yang cerita kalau moyangnya dulu ada yang ke surga itu Abah, yang gitu-gitu. Pokoknya itu dari si Muhdor itu. Dia juga ada video dia. Biasa dia kalau ngebahas ada tanya jawab di videonya, saya lihat wajah dia tuh teduh, tenang. Tapi ketika ngebahas DNA atau DNA di situ, muka dia muka panik gitu. Intinya menyanggah, tidak memperbolehkan dalam polemik nasab ini untuk DNA. Dan bukan cuma mereka berdua, bukan cuma Hanif, bukan cuma si Muhdor itu, bukan. Ada lagi siapa? Ustaz Yahya Zainul Ma'arif, atau yang kerap dikenal dengan panggilan Buya Yahya, pimpinan Al-Bahjah Cirebon. Nah, ini awal-awal viral dulu, awal-awal viral Kiai Imad dengan tesisnya dan sukan tes DNA-nya. Itu Buya Yahya membantah itu. Intinya menyanggah, tidak setuju dalam hal nasab dilakukan tes DNA. Akan tetapi mereka lupa dalam perkara penetapan nasab, intinya dalam perkara urusan nasab, nasab sebagai dzurriyyah Nabi dikaitkan dengan DNA, bukan Kiai Imad orang yang pertama menyuarakan itu.
baik di panggung-panggung ceramah ataupun lewat tulisan, lewat media dan sebagainya. Bukan. Dulu Rizik pernah melakukan itu dengan percaya dirinya, dengan suaranya yang lantang dan serak-serak basah. Itu menyerukan supaya melakukan tes DNA untuk melakukan pembuktian nasab secara ilmiah. Secara ilmiah. Itu disuruhkan sama Rizik. Tapi kemana orang-orang ini? Itu Buya Yahya kemana? Itu Hasan Muhdor itu kemana itu? Hanif kemana itu? Takut kalian? Takut kalian? Buya Yahya takut sama Rizik. Dulu ketika ada seruan itu, kenapa Anda nggak ngoceh? Kenapa? Kenapa tidak membantah? Kenapa tidak mengeluarkan dalil? Kenapa tidak mengeluarkan hujah? Kenapa tidak mengeluarkan argumen? Kenapa Anda diam ketika itu? Dalam hal yang sama, dalam hal terkait nasab kepada Nabi loh. Bukan dalam hal lain. Dan argumennya sama-sama menganjurkan supaya tes DNA. Nah, juga Rizik waktu itu menyampaikan, walaupun tes DNA tersebut atau tes DNA tersebut tidak menjadi syarat untuk isbatun nasab, akan tetapi faktor pendukung. Kenapa kalian diam? Yang keluar-keluar haram mana? Nggak berani mengkerut biji kalian itu, mana main kalau kayak gitu. Ngopi. Yang kalian cari itu apa? Kebenaran atau kemenangan kelompok? Hah? Kalau yang kalian cari kebenaran, misal ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, terserah siapapun yang menyampaikan, mau seberapa banyak pun orang yang mendukung, ya haram tetap haram, halal tetap haram. Halal tetap halal, selesai. Nggak ada urus mentang-mentang ini kelompoknya, ini bukan kelompoknya. Nggak urus ke situ, nggak urus. Nah, sebelum Kiai Imad udah ada yang menyampaikan itu, kenapa kalian diam? Kenapa? Buya Yahya kenapa diam? Karena ente ahwal? Emang hukum halal haram itu, hukum fikih itu memandang ahwal non ahwal? Ini haram berlaku kalau untuk ahwal, kalau untuk yang bukan ahwal itu tidak haram. Ada begitu kaidahnya? Setahu saya tidak ada. Oh, waktu itu saya nggak tahu karena nggak seviral sekarang misal. Setelah sekarang baru tahu, setelah muncul masalah nasab DNA segala macam, baru muncul jejak digital tersebut, baru saya tahu. Ya udah, bantah sekarang. Misal Hanif waktu diskusi Banten itu mengatakan itu hukumnya haram. Siapapun itu, mau yang dulu viral menganjurkan tes DNA, sekarang nggak berani tes DNA, termasuk itu haram. Rangkap semua dong. Jangan kalian menutup mata seolah-olah, menutup mata, menutup telinga. Kalian nggak mau lihat, kalau kalian nggak mau dengar, seolah-olah kalian nggak pernah melihat dan kalian nggak pernah mendengar kalau Rizik pernah mengatakan itu. Buat kalian semua itu, yang gembar-gembor anti tes DNA tersebut, haram lah, nggak boleh lah, inilah itulah. Kenapa kalian nggak ada yang berani bantah Rizik? Kenapa? Takut kalian? Pejuang kebenaran itu nggak takut. Tidak takut. Ya, jadi kembali ke yang tadi, Guru Tubi ya, Buya Guru Tubi, nggak usah takut. Anda udah simpan itu rambutnya Rizik dulu. Saya masih ingat itu. Ya, ambil itu rambut, datang kepada orang yang ahli di bidangnya. Kalau Anda tidak tahu siapa yang ahli di bidangnya tersebut, hubungi saya arahkan nanti Anda siapa yang bisa melakukan tes DNA tersebut. Nah, baru Anda tes DNA itu Rizik lewat rambutnya, biar Anda tahu dia siapa. Begitu. Tapi saya yakin Anda nggak berani, Anda nggak akan punya nyali itu. Nggak akan. Tapi tetap saya sampaikan. Ya, siapa tahu jadi bahan pemikiran bagi Anda. Begitu juga yang lain, muhibbin yang lain, yang dulu pernah memungut, mengambil rambut si Bahar yang jatuh ketika di lapas Pondok Raja gitu, kemudian kalian simpan. Nah, mungkin di saat itu kalian berpikir cuma rambut, tapi sebagai kecintaan saya gitu. Ada makna lain di balik itu, saudaraku. Kalian yang sudah sempat menyimpan rambut tersebut, kalian beruntung. Kenapa beruntung? Karena dengan rambut tersebut kalian bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui dia siapa sebenarnya. Benarkah dia dzurriyyah Nabi atau tulen orang Manado? Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.